Maaf, nyeting dulu kamera. Kemarin kita bicara soal ibadah dari A sampai Z. Ternyata ibadah itu kemarin terus terang akan ringkas. Jadi ada beberapa hal yang kita padatkan dan sebetulnya masih banyak itu materi-materi yang harusnya diperlihatkan di sini, tapi berhubung nah ini kita cuma 4 hari dan sekarang kita sudah harus masuk ke materi cobaan atau masuk ke Al-Anfal 28. Kemarin kita masih bicara soal Az-Zariyat 56 yang wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekarang kita akan bicara mengenai bahwa sebetulnya harta dan anak adalah cobaan. Dan mungkin nanti jam 5 kita transfer dulu. Ada transfer dulu. Waktu Indonesia bagian sini. Jadi kita ulas kemarin bahwa Tuhan adalah, masih ingat Tuhan adalah ya. Jadi adalah sesuatu yang disembah atau dipuja, kemudian sesuatu yang diprioritaskan karena itu lebih diutamakan dari hal-hal yang lain. Kemudian ada lagi, dia itu ditakuti dan kita takut melakukan kesalahan di hadapan atau dia itu atau siapapun itu. Kemudian yang terakhir, dia mampu memaksa kita melakukan suatu perbuatan yang tidak kita senangi. Nah itu definisi Tuhan sebetulnya. Jadi kalau misalnya kita atau misalnya siapapun di antara kita punya sesuatu yang punya kategori semacam begitu, berarti pertanyaan, siapakah Tuhan kita? Siapa yang kita prioritaskan di dalam hidup kita? Allah atau hal lain? Allah atau sesuatu yang merupakan saingan dari. Nah, tinggal silakan tanya pada diri kita sendiri sampai sejauh mana keimanan kita pada Allah. Karena yang namanya ibadah itu adalah sesuatu yang memang betul-betul berat. Dan ibadah itu karena kita tidak dididik sejak lahir, sejak kecil, sehingga menjadi sesuatu yang dianggap berat dan tidak enak, juga tidak bikin kita suka. Karena kita tidak dididik sejak kecil untuk selalu ibadah secara ikhlas. Tidak seperti kita mencari kesenangan. Kalau di dalam mencari kesenangan, selalu kita semangat. Karena di sana ada permainan pikiran dan permainan nafsu. Di mana kita dari kecil selalu dididik untuk selalu memanjakan nafsu-nafsu kita. Kesenangan-kesenangan yang kita kejar, apapun itu selalu kita manjakan. Termasuk kesenangan telinga, kesenangan mata, kesenangan lidah kita, segala macam. Nah itu yang selalu kita manjakan. Sehingga ketika kita menghadapi kesulitan hidup, kita selalu mengeluh. Akhirnya kita membalikan kesenangan yang sebelumnya kita miliki. Jadi ikhtiar kita kebanyakan adalah untuk mencari kesenangan, bukan untuk Allah. Bukan lillahi ta'ala. Itu kemarin kita ulas, kita bahas. Itu penting sebetulnya. Kesadaran-kesadaran itu penting. Karena selama ini kita ditutupi, kesadaran kita itu ditutupi oleh nafsu-nafsu kita. Akhirnya ya, kita jadi begini. Kebanyakan dari kita jadi dadap. Jadi selalu menunggu kesempatan datang. Padahal kita bisa membuat kesempatan dan mencari kesempatan. Kemudian merekayasa sehingga kesempatan itu ada, itu mampu. Tapi karena kita dididiknya untuk selalu melihat kesempatan, akhirnya ya beginilah gitu. Jadi manusia-manusia yang selalu di belakang, yang selalu keduluan oleh orang lain. Dan orang lain itu bisa dikatakan agama-agama lain. Padahal Islam fasilitasnya apa yang tidak ada di Islam. Semuanya ada dan lengkap. Tinggal bagaimana kita berpikir. Itu saja. Nah sekarang kita akan memasuki pada satu hal yang lebih penting lagi. Al-Anfal 28.
Kelihatan nggak? Korban lagi itu. Jadi apa kemarin kita biasa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak naon lah dasar deui. Sok nabung deui. Sok pilarian. Nanti donatur di bawah wayahna. Donatur teh manusia donat. Bahwa sesungguhnya harta dan anak adalah cobaan. Walama bentar. Nah di sini, ini penting. Karena selama ini, seringkali kita menganggap bahwa harta dan anak adalah aset. Begitu kita kehilangan harta kita akan perlu berupaya bagaimana caranya si harta itu balik lagi. Karena harta itu menjanjikan kesenangan-kesenangan. Berbagai macam sesuatu yang mengenakan. Bisa mengenakan mata, bisa kita punya televisi, atau kita punya home theater, atau misalnya kita punya komputer, terus mengenakan telinga, MP3 player, atau kita punya deck, kita punya sound system yang 30.000 watt, so pupus, rakong kayak tuli. Atau kita dapat membeli makanan-makanan yang enak, yang sebetulnya tidak sehat, tapi kita lebih suka memanjakan lidah kita. Makanan enak yang tidak sehat. Ini berbahaya. Dan sudah terlihat kan bukti-buktinya, kolesterol naik, asam urat naik, tekanan darah naik, jantung tersumbat. Memang ujung-ujungnya mudah mati lah. Ujung-ujungnya sih ringan. Tapi yang berat itu siksaannya kan, ketika kita merasakan penyakit-penyakit itu datang. Dan bayangkan ketika penyakit itu datang, langsung kita dirampok. Masuk rumah sakit berapa? Sehari saja bisa berapa ya? Dan tidak ada yang namanya rumah sakit gratis. Gratis kan saya pakai asuransi, tapi asuransi namanya. Kan saya gratis dibayar kantor, iya kita bayar pakai tenaga ke kantor kita. Tetap saja dibayar. Jadi lihat, kalau misalnya kita masih menganggap bahwa yang namanya harta dan anak itu adalah aset, jelas kita tidak normal. Sudah dibahas kan kemarin, manusia normal berdasarkan Al-Quran. Jadi selama ini kita tidak normal. Di Al-Quran disuruh kita itu untuk sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi karena sabar dan salat sebagai penolongmu. Disuruhnya untuk sabar. Tapi kalau nama kebahagiaannya berarti kita tidak normal. Di mata Allah kita tidak normal. Manusia normal berdasarkan Al-Quran adalah mereka yang sabar, mereka yang tawakal. Tapi ya, bayarnya. Karena kita selalu memanjakan nafsu-nafsu kita, akhirnya kita jadi begini. Dimanjakan terus. Dan satu hal lagi, yang namanya marah itu enak. Marah itu enak.
Sekarang perbedaan antara marah dan enak. Coba. Satu, kalau enak ada kecenderungan kita mengulang. Ingin selalu diulang-ulang kan? Marah coba. Marah ada kecenderungan mengulang nggak? Ada. Selalu kita ingin mengulang. Dan selalu marah itu diulang-ulang, diingat-ingat. Nah, sekarang marah kan selalu diingat-ingat tuh orang yang menyebalkan kitanya. Nah, sekarang enak diingat-ingat nggak? Diingat-ingat. Senang durian? Ada yang senang, ada yang enggak. Yang pernah mabok durian mah juga ada mohon ya traumanya. Senang stick? Bukan stick baseball. Pokoknya kalau lagi lapar begini, pasti yang kita ingat itu yang enak-enak. Diingat-ingat yang enak-enak. Terus diulang-ulang di dalam ingatan. Nah, sekarang marah. Kalau kita ingat si orang itu, yang bikin kita marah, diingat-ingat nggak? Iya. Diingat-ingat dan kita ada kecenderungan ngajak-ngajak. Ya kan? Coba. Kita sebel sama si orang itu misalnya. Kita pasti ngomongin orang itu. Tong-tong sama kita sama kiki-kiki. Nah, sekarang enak. Kalau kita tahu ada restoran enak, kita ngajak-ngajak nggak? Ngajak-ngajak. Jadi antara marah dan enak itu sama. Dan kita tidak sadar. Jadi sebetulnya marah itu enak. Makanya kita ngulang-ngulang terus. Stres enak nggak? Enak. Makanya kita jadi stres. Karena kita memelihara si stres itu. Kita akan mengulang-ulang pikiran kita itu akan mengulang-ulang, mengingat-ingat terus kejelekan si orang itu. Terus dipelihara di pikiran kita. Karena stres itu enak. Kata siapa stres itu nggak enak? Bohong. Kita tidak mau mengakui karena tidak mau terlihat jelek. Padahal sebetulnya kita itu coba kita bongkar aja sekarang. Kita tidak perlu sekarang tuh nutup-nutupi kesalahan kita. Sekarang waktunya kita membongkar apa yang buruk-buruk di dalam diri kita. Nggak perlu malu, karena kita sama kok. Sama kok kita. Jelek dan buruk itu hanya penilaian pikiran sebetulnya. Di mata Allah itu yang ada adalah apa? Dosa atau kalau pahala berbuat baik, kalau dosa berbuat jahat. Baik buruk itu sebetulnya penilaian pikiran. Menguntungkan itu baik, merugikan itu buruk. Itu berdasarkan manusia. Dan berdasarkan Allah, itu lebih dalam lagi. Benar salah menurut siapa? Menurut Allah itu yang bagaimana sih? Kalau menurut manusia mah gampang. Tinggal diajarin budaya. Gampang. Belajar antropologi aja. Tahu benar salah berdasarkan budaya mah bagaimana? Kalau berdasarkan Islam, didegungkan dosa tuh. Karena masyarakatan itu mungkin. Dan mendegungkan masyarakat. Dosa enggak? Ada enggak di Al-Quran bahwa mendegungkan masyarakat itu dosa? Itu kan budaya sebetulnya. Budaya bahwa didegungkan itu penghinaan. Terus di Arab di sana, kalau dipegang di sini dagu, pegang dagu, dosa enggak di sana? Marah enggak orang-orang? Enggak. Malah senang ya. Kalau pegang ini, nah itu baru. Kalau kita mungkin kebalik ya. Dipegang ini penghinaan dah, jenggotnya nanti lu. Tilu paranjang gitu, anu hiji lebih panjang, anu hiji setengah, anu hiji pondok pisan gitu. Asimetris. Lain. Soal marah atau tidak marah itu bagaimana pola kita diajarkannya. Bagaimana kita diajarkan untuk marah, bagaimana kita diajarkan untuk benci, bagaimana kita diajarkan untuk sedih. Itu kemarin sudah kita ulas. Nah sekarang, ketika kita melihat ayat ini, Al-Anfal 28, wa'alamu anna amwalukum
Wa dukung fitnah. Fitnah di sini itu bukan berarti fitnah untuk memalsukan data tentang orang itu. Tapi fitnah di sini itu lebih dalam, berupa ujian atau cobaan. Fitnah bahasa Indonesia yang dia katakan memalsukan data. Fitnah menurut bahasa Indonesia bahwa dia adalah orang yang adeta siasatnya setengah siluman. Bapana jin, indungna unta. Nah, jadi hati-hati. Tapi fitnah yang lebih dalam adalah sebetulnya fitnah di sini adalah cobaan. Cobaan pada kita. Jadi lamun misalnya kita mes-mes setik-setik nyarekan anak gitu. Carekan tuh. Gitu kan. Gitu. Jangan. Karena semakin kita bentak, sel otak anak itu akan mati. Kalau kita membentak anak kita, apalagi bentaknya itu dengan marah, itu akan menimbulkan atau mengeluarkan gelombang. Langsung menyerang otak. Dan lama-kelamaan otak si anak akan sedikit satu sel-selnya akan mati. Makanya wajar kalau anak sering dibentak di tenggar kalongan. Tahu tenggar kalongan? Lebih banyak bengongnya daripada sadarnya. Ya. Nah, kumaha? Oh. Kalau deh gitu. Wajar kata kolot Bareto sebenarnya. Anak-anak yang sering dibentak itu jadi tenggar kalongan. Tapi Batman di tenggaran ku kalong jadi jagoan. Ya di Batman tapi Bruce Wayne di tenggaran kan ku kalong pas penabuhan. Pak tipu. Jadi Batman. Tapi jangan diikuti ya, dia Bruce Wayne alumkan ya KUH gitu. Karena jadi Batman, sudah benar jadi Batman kasarung tapi Batman kasarung. Nah, kemarin sudah kita bahas bahwa apabila kita kehilangan sesuatu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena bagaimanapun juga harta dan anak itu adalah cobaan. Nah, sekarang kita punya anak satu-satunya. Keletuk kayak gagal mobil, nah kumaha. Satu-satunya menang sampai menang nungguan 10 tahun. Wah, dengan penuh perjuangan. Dan kita menunggunya itu karena sebetulnya bukan karena kita ingin anak, tapi malas diomongin sama orang-orang gitu sebetulnya. Karena kita nggak mau disebut mandul. Kan, ningali batur, buka anak sih ngeri resepnya kamu. Terapi kan, terapian, pendung jadi. Nah setelah jadi, setelah borojo, sebetulnya setelah kita punya anak dan lebih dulu tuh. Iya nggak? Apalagi ketika kita mengerjakan sesuatu, kerjaan kita, dan kita sedang konsentrasi, tiba-tiba anak datang. Pak, ini dong ketelin, ini gimana? Kita tuh lagi konsentrasi gitu. Entah dong, lihat bapak lagi apa. Lihat dong, nggak lihat. Nah, udah. Si anak tidak merasa diprioritaskan, si anak tidak merasa dipentingkan. Akhirnya yang terjadi, si anak cari orang yang bisa memprioritaskan dia. Berubah akhirnya. Tapi begitu si anak ini dekat sama si orang itu, orang tuanya cemburu. Biasanya seringnya kejadian itu. Tidak mau menerima konsekuensi nyuekin anak itu. Maunya yang enak-enak aja dari anak itu. Jadi anak manis, jadi anak nurut kan begitu ya? Iya. Karena egoisme kita yang memaksa kita berpikir anak harus menyenangkan orang tua.
Ada nggak tugas kita punya anak adalah membuat anak menyenangkan orang tua? Dari sini aja dulu. Dari ayat ini saja. Katanya surga di telapak kaki ibu. Nah, surga di telapak kaki ibu. Pertanyaan, ibu yang bagaimana? Kalau ibu yang benar, ibu yang ngurus anaknya secara benar, secara Al-Quran, secara yang Allah kehendaki, nah baru. Tapi lawan ibu yang mus-mus, sentak di budak teh, jewer di budak teh, kepret budak teh, carekan di budak teh, jelas itu ibu nasi juki. Apakah ibu yang begitu? Bukan. Bukan ibu yang begitu. Dan bukan pula orang tua yang egois. Orang tua yang egois adalah orang tua yang membuat anak akan dibentuk sesuai dengan keinginan dirinya. Itu orang tua yang egois. Egois itu inward. Dan ditutup dengan bahasa begini. Ini kan untuk kebaikan kamu. Padahal bukan. Padahal bukan untuk kebaikan dia, tapi untuk kesenangan si orang tuanya. Biar orang tuanya ngemplong. Biar orang tuanya nanti senang. Biar orang tuanya nanti nggak diomongin orang tua yang jelek-jelek. Dianggap tidak bisa mendidik anak dan sebagainya. Padahal si anak punya bahan yang lain. Si anak dipaksa jadi dokter, padahal bahan si anak jadi insinyur. Dipaksa jadi dokter. Insya Allah tidak akan maksimal. Si anak berbakat jadi dokter, orang tuanya pengusaha. Disuruh jadi pengusaha. Insya Allah mau bisa dagang, mau. Hayang nate merere jeung merere terus. Diajukan cuek, dia tenang Allah terus. Bangkrut. Loh. Tapi ada si anak berbakat jadi pengusaha, dididik jadi dokter, akhirnya apa yang terjadi? Seperti yang sekarang terjadi. Satu jualan obat, kedua operasi tuh perlu dioperasi. Ketiga, selalu menggunakan MRI, itu disuruh, itu di-scan dan sebagainya. Di-scan lagi. Padahal di-scan itu radiasinya tinggi. Akhirnya yang terjadi bisnis, Pak. Habis. Maknanya hilang. Karena si anak berbakat jadi pengusaha, bukan jadi dokter. Sampai dapat jadi dokter nama dah. Semaksimal tuh. Asal datang, cabak, balik. 1 juta. Pendah esak akhir di depannya gitu. Spesialis bikin mayat. Mal praktek rame-rame. Ada ikatan dokter. Jadi tidak boleh gitu. Dokter itu khusus malpraktek, jadi mempelajari soal itu, atau bisa jadi pengacara, atau bisa saling menyerang dengan dokter yang lain. Antar dokter tidak boleh saling mengganggu. Makanya di kita tuh kalau untuk kasus malpraktek nggak akan beres. Kecuali kalau di Amerika, di negara-negara maju, pemerintah sendiri yang menyediakan miliaran dolar untuk kasus malpraktek itu. Jadi dokter tuh nggak sembarangan di sana, nggak kayak di kita. Di Amerika saja itu kan ada artikelnya tuh di SCTV waktu itu di liputan 6 bahwa 90% lebih diagnosa kedokteran di Amerika itu memang ngaco. Ada itu, waktu itu pernah presentasikan. Nah, kalau di kita mah gampang. Ya Pak, operasinya berhasil, hanya saya nyawanya tidak tertolong. Kita mah urusan Allah. Tuhan menghendaki lain. Memang Tuhan menghendaki lain. Tapi human error-nya yang bagaimana? Ada konsekuensinya. Di kita mah sulit menerima konsekuensi. Nah itu. Ini harta dan anak.
Inilah cobaan. Cobaan adalah berbagai macam kesulitan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi agar menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya dalam ibadah. Silakan dicatat kalau bisa mau mencatat. Inilah definisi cobaan. Kalau orang Malaysia mah cabaran. Cabaran. Ini cobaan. Nah sekarang pertanyaan, apakah kita sebagai manusia adalah para wajib ibadah? Ya kan? Kita itu wajib ibadah, bukan wajib pajak. Wajib ibadah. Kalau pemerintah kita wajib pajak, tapi setelah punya pengadilan tetap. Tapi anggar wae kenyataan masih bocor. Kan? Kita tidak bisa mengawasi penggunaan yang nggak bisa. Ini coba. Nah sekarang Anda siap menghadapi cobaan kalau definisinya ini? Sekali lagi pertanyaan. Apakah Anda siap menghadapi cobaan kalau definisinya ini? Iya. Narkistis. Atau nggak ada yang lagu? Lagunya lagu nandutan kalau ini. Judul lagunya mau tahu apa? Olohok dulu tadi tanya itu olohok, penyanyi olohok. Dengar tahu belum nih? Tahu bahasa Inggrisnya dengar kalongan? Bed rest. Nah, ini berbagai macam kesulitan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Jadi kita itu khalifah fil ard, khalifah di muka bumi. Agar kita jadi lebih baik. Jadi kalau definisi cobaan itu adalah ini, Anda siap nggak? Menghadapi cobaan. Kompak. Siap nggak menghadapi cobaan? Siap. Dicatat atau apa? Dicatat. Dicoba terus, oke. Keliru ini tinggi. Nah, itu cuma kalau gitu. Gitu kan. Tangan bagi tinggi. Nah, bagaimana kalau begitu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tangan ini milik siapa? Iya, benar kita mengklaim. Kalau kita tahu bahwa tangan dan semuanya bentuk tubuh dan sebagainya, wajah kita yang mau bagus, mau pas-pasan, mau jelek, itu milik Allah, kenapa kita protes? Kenapa kita malah TBC? TBC? Saya satu boga sedok. Jadi jelas, selama ini kita tidak tahu diri. Kita selalu mengklaim segala sesuatu itu milikku, iniku, ku, agamaku, anakku.
mobilku. Kok mana mobil? Kan? Kamu keluar lah. Semuanya ada cakunya di belakang. Padahal jelas kan, ini nih. Kita ngaku Islam, tapi ajarannya kita tidak kita jalankan. Yang dijalankan adalah ajaran budaya. Jadi agama kita apa? Akhirnya budaya. Kalau ngaku Islam betul. Di KTP Islam, tapi lebih pentingkan budaya. Kumaha? Agama kan aturan gawe manusia. Kalau aturan gawe manusia kita sudah budaya, baik buruk ditentukan oleh kesenangan, akhirnya jangan ngaku Islam lah. Ngaku aja agama Sunda. Ngaku saja agamanya Batak misalnya. Ngaku saja agamanya Tionghoa. Karena itu adalah pola budaya. Yang nerap ke orang saya gitu kan. Nerap. Dan lebih nerap daripada agama. Kok bisa? Karena orang tua kita tidak mengajarkan. Karena orang tua kita mungkin atau kita sendiri mungkin tidak baca Al-Anfal 28 dan tidak memasukkan Al-Anfal 28 itu ke dalam diri kita. Terus. Akhirnya yang terjadi semua yang kita pegang itu adalah aset-aset kita. Habis kita. Habis. Itu ayat ke sana. Agama kita apa? Benar. So. Agama kita apa? Yang ini dong, yang semangat dong. Jangan ragu-ragu. Sekarang kita kukuhkan lagi, pengukuhan lagi. Agama kita apa? Islam. Hai Islam. Sekali lagi, agama kita apa? Ya gitu. Kalau begitu, kita harus konsekuensi dalam agama kita. Apapun yang kita lakukan, itu harus berdasarkan Al-Quran. Berani nggak? Berani. Apapun yang kita lakukan, harus berdasarkan perintah Allah. Berani nggak? Tong-tong cicing. Tiganya. Itu bisa aja. Iya memang. Takut gak bisa. Kalau takut gak bisa, jangan beragama Islam. Gak apa-apa lah. Kita bongkar aja semuanya. Kita keras aja pada diri kita sekarang. Agamaku adalah Islam. Mobil Islam ini. Robi, bilang mobil Islam, mobil Muhammadin Nabi wa Rasul. Nah, kalau kita sudah syahadat, kenapa kita masih menjalankan syariat-syariat lain selain Islam? Dari yang ini dulu aja, dari wa'lamu annama walukum. Atau dari kemarin, ibadah. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dari sini. Dua ayat saja bisa kita jalankan dengan baik. Insya Allah. Stairway to heaven lah. Tapi ingat, dengan niat lillahi ta'ala, bukan lil. Lil jannah, lil surga, lil pahala. Meskipun di sini disebutkan tadi bahwa pahala yang tinggi ada di sisi Allah. Kenapa pahala yang setingginya di sisi Allah? Kenapa coba? Apa maksudnya? Pahala bentuknya seperti apa sih? Jika jago? Entong? Pahala itu hanya Allah saja yang mengetahui. Dosa pun catatannya itu
hanya Allah saja. Mungkin di mata kita dosa, bunuh orang, wah kita pembunuh. Padahal yang dibunuhnya adalah bandar narkoba. Tapi orang-orang tidak tahu bahwa dia itu bandar narkoba. Karena dia rapi dalam bekerja. Dia rapi, kemudian jaringannya luas sekali, hubungan internasionalnya luar biasa. Di sini kamuflasenya sebagai dosen. Dosennya dosen apa? Dosen agama. Kita dicapai oleh orang-orang adalah kiai killer, pembunuh ulama. Pas jahat, nah kita mau masuk surga itu dijelaskan tuntunnya. Orang kita, dia sebetulnya bandar narkoba, otaknya otak, rajanya raja, bosnya bos, donnya don. Tapi orang-orang tidak tahu karena dia bekerja sangat rapi sekali. Orang ini tahu berdasarkan wangsit. Orang ini tahu karena dia punya indera keenam. Karena dead zone-nya jalan. Begitu dipegang, muncul. Sudah nonton dead zone? Aduh, gaul dong. Nah, kita tidak pernah tahu kok. Itu rahasia Allah. Jadi kalau misalnya cobaan itu definisinya ini, siap kita menghadapi cobaan? Siap kita kehilangan segalanya? Nah, ya, catat. Jadi kita jangan ada beban kalau misalnya kita kehilangan sesuatu, karena kita tidak memiliki sesuatu, termasuk kehilangan nyawa kita. Ini cobaan. Apakah cobaan membuat kita lebih kuat atau malah membuat kita jadi lemah? Terserah. Itu pilihan. Kita mau pilih mana? Silakan pilih. Silakan pilih, silakan pilih. Terserah. Yang jelas konsekuensi tanggung sendiri. Gitu kan? Nah, Anda kalau bisa ditawarin pilih rupiah atau pilih dolar? Sudah hidup aja di Amerika. Gak usah hidup di Bandung. Gak usah hidup di negara Bandung lah. Tapi kalau saya juga pilih dolar. Soalnya dolar mah stabilnya. Nah gitu gitu. Rupiah mah fluktuatif turun naik. Kenapa coba? Karena sepisahan yang ngelolanya, yang ngelola rupiah itu sepisahan gitu. Anda bisa nggak kalau rupiah sampai 1:1 dengan dolar? Ya? Bisa nggak? Ngelola rupiah sampai 1:1 dengan dolar bisa nggak? Dalam waktu 3 bulan. Bisa? Ya nggak apa-apa, mau bisa atau enggak juga nggak apa-apa tuh. Kalau bisa ada caranya. Kalau nggak bisa juga ada caranya. Kalau nggak bisa tuh caranya lebih gampang, cicing. Tapi kalau bisa kita harus bikin strategi, gitu kan? Kita harus bikin strategi. Kalau perlu dengan strategi itu banyak yang mati. Spekulan-spekulannya harus kita hilangkan kan? Harus kita lenyapkan, kita harus adil di mata manusia. Di mata Allah mah duka. Kalau kita bikin dolar 1:1 dengan rupiah, ibadah nggak? Siapa yang diuntungkan? Kebayang nanti gajinya 100 perak gitu ya.
Kalau 1:1, soalnya harga juga jadi turun kan. Kalau seandainya memungkinkan nggak itu turunnya dolar? Mungkin. Sadarin aja, potong aja 1.000 jadi seperak gitu. Sekarang dolar berapa? 9.000 aja. Potong saja, berlakukan saja tuh 1.000 rupiah jadi 1 perak, sadarin gitu namanya. Jadi harga $1 jadi 9 rupiah sehari itu bisa jadi 9 rupiah. Itu kan pernah sadarin kita kan? Pernah, terbukti kan bisa ya. Tapi berapa pihak yang kayu-kayu? Ingat ya, harta dan anak cobaan. Jadi jangan marah kalau anak ngadak. Anak ngadak ada alasannya. Kenapa si anak itu ngadak? Berarti dia tidak disenangkan. Berarti dia tidak dibikin nyaman. Yang dibutuhkan anak itu adalah kenyamanan. Kita jangan egois. Karena anak punya super ego. Anak lebih egois lagi. Punya super ego anak itu. Yang salah siapa? Orang tua. Anak kok malah salah. Anak itu tidak akan salah. Kids do not wrong. Cups do not wrong. Tahu kak? Iya. Anak-anak itu tidak akan pernah salah. Karena anak-anak yang dicari adalah kenyamanan. Nyaman nggak dia? Bermain nggak dia? Jadi kalau ada anak gerit-gerit, ulah ngambek, ulah kesel. Suka kesel nggak dengan anak itu sudah kicing gerit, itu suka kesel nggak? Kenapa? Karena kita diajarkan kesel. Kita tidak pernah memahami ayat ini secara dalam. Al-Anfal 28 dan secara dalam kita memahami itu. Jadi begitu anak ada kesel, anak ikut. Nanti ke anaknya begitu lagi. Nanti ke cucu itu gitu lagi, nanti cicit, buyut terus, bawah terus semuanya. Kalau anak diperlakukan lemah lembut, kemudian diperlakukan sesuai dengan kebutuhannya, insya Allah dia jadi anak yang baik. Misalnya pas nada, apa sih yang dia mau gitu kan? Jangan bawa anak ke dunia kita. Jangan pernah coba-coba bawa anak ke dunia kita. Tidak akan pernah bisa. Mau bisa. Kita yang harus masuk ke dunia mereka. Itu konsekuensi kita punya anak. Kalau punya anak, tong hayang bung riweuh. Pasti riweuh. Bohong anak, yang boga anak. Itu. Jadi, siap riweuh? Nah, ketika tadi kita melihat uang, apa yang kita lihat dari uang? Ya, kesenangan, fungsi tukarnya. Karena dari uang kita bisa beli kesenangan. Kita bisa beli rumah, nggak kelihatan, pakai keter aja. Kita bisa beli rumah yang bagus-bagus, kamar yang bagus-bagus. Pengen punya kamar kayak gini, depannya kolam renang, terus ini tempat tidurnya bisa dirubah-rubah, terus ini TV, bahkan ada layar tinggal tarik, keren. Terus ini sound system, wah asik ya mas. Air mandi tinggal antruk. Pengen airnya jadi hangat tinggal setting, bisa itu. Itu kan kesenangan-kesenangan ya. Nah dari uang itu kita bisa tukarkan dengan kesenangan. Sebetulnya kita itu tidak menghargai uang.
kita itu lebih menghargai kesenangannya, ya kan? So, kalau sekarang nggak pakai duit, tapi pakai kode DNA. Jadi nggak pakai duit lagi nanti nilai tukar itu, tapi sudah pakai DNA. Jadi kita nggak usah bawa duit kemana-mana. Tinggal datang, sudah ada poinnya. Kita sudah ngumpulin di DNA kita. Jadi kita tinggal datang ke bank, kita mau ngambil duit, tinggal disinar ke bank tetes. Gitu. Sudah ada kode di sini. Kita punya duit berapa? Dia mau dicopet. Kodenya kode DNA. Tapi harus lengkap, tidak boleh sepotong, cuma rambut aja, cuma ini aja. Jadi nggak bisa kita dipotong tangannya aja. Jadi harus lengkap, datang dengan orangnya. Nah, itu memang teknologi yang mau insya Allah nanti kita bikin. Jadi datang ke sana, kita nggak usah bawa duit, datangnya mau orangnya mau awak tuh gitu. Nggak perlu pakai kredit card mah masih bisa dihack. Nomor terakhir belakangnya aja kena sama ini, hacker bisa kena gitu, bisa bobol gitu. Yang 3 nomor terakhir itu, mau tahu caranya ngebobol? Bikin bensin di Pertamax mah itu mah nggak apa-apa. Tapi ngebobol kredit card mah jangan. Nanti saya berat ya herannya. Bisa di antara Anda tidak kuat iman. Gitu. Langsung ngehack. Nah, jadi kita tidak perlu pakai duit nanti itu. Nah, jadi yang dihargai duit berharga nggak nanti itu? Dolar tadi berharga nggak? Tidak berharga. Yang berharga dari diri kita akhirnya. Dan kita tidak tahu bahwa dia punya kekayaan berapa, nggak bisa dibangga-banggain. Dan tahu bang aja. Bahkan pajak juga bisa disembunyikan itu kalau begitu. Semuanya kode ada di diri kita. Dan kita harus dalam keadaan hidup. Tidak bisa dalam keadaan mati begitu pun tidak bisa. Canggihnya. Canggih. Dan bikinnya itu gampang nggak susah? Ntar itu kita bahas. Nanti kita ada bahasa khusus mengenai teknologi bahan Al-Quran dan teknologi. Dan teknologi yang pernah akan bikin itu semua bersumber dari Al-Quran. Jadi, tapi riut gitu. Jadi lu ganti lo yang lain lagi riut berapa gitu. Soal ibadah kemarin juga belum tentu ini masuk ke kepala kan? Belum tentu. Itu perlu waktu, perlu proses. Gak bisa sekaligus karena Anda harus mendelete semua yang sebelumnya Anda punya. Didelaitan sadaya. Dulu ke air, itu mata. Belaga. So, arah bentar. Kalau begini, kesenangan yang Anda miliki bagaimana? Hilang. Dan apa yang Anda lakukan ketika ini begini? Nah, cicing atau depan lewat? Cicing, cingogo lewat. Pertanyaan. Menangis bermanfaat nggak? Tapi orang-orang bilang bahwa menangis itu bermanfaat. Itu untuk melampiaskan. Untuk mendinginkan emosi. Untuk meringankan beban. Itu karena kita memanjakan nafsu-nafsu kita. Secara logika dengan menangis urusan beres nggak? Agama mengajarkan kita menangis nggak? Al-Baqarah 112 kan wa khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak khawatir dan tidak sedih hati. Karena kita diajarkan untuk tawakal, bukan untuk menangis. Dari Cimogo. Terus meraung-raung gitu. Gaur gitu. Jadi sebetulnya agama itu, Al-Quran itu mengajarkan kita rasional.
mengajarkan kita logis. Hanya saja, kitanya tidak suka yang logis-logis itu. Sukanya yang enak-enak, menangis enak kan? Marah enak, benci enak. So, kita lihat perbandingan lagi antara kebencian dengan enak. Pernah membenci orang? Nah, sekarang lihat. Orang yang kita benci, kita ingat-ingat nggak? Diingat-ingat yang dibenci, kita diingat-ingat. Kita sebulan aja diingat-ingat otaknya. Nah, sekarang makan durian. Atau misal sesuatu yang enak-enak, kita ingat-ingat lagi nggak yang enak-enak itu? Ingat-ingat. Di pikiran tuh? Pikiran. Sama dua anak lagi. Dibahas nggak? Dibahas. Tahu dua anak lagi dibahas. Jadi, antara benci dan enak itu, enak. Kenapa kita masih melakukan kebencian-kebencian? Ya enak kan? Enak ternyata. Kita membenci itu enak, marah itu enak, sedih itu enak. Melakukan tindakan-tindakan yang indisipliner itu enak. Jadi intinya, berbuat jahat itu enak. Konsekuensinya nggak enak gitu kan. Lihat konsekuensinya. Yang enak-enak konsekuensinya. Kolesterol. Makanan aja. Dari makanan aja jauh-jauh. Yang enak-enak konsekuensinya. Kolesterol naik, tekanan darah naik, jantung tersumbat, metabolisme jadi gak benar. Terus apalagi makanan yang mengandung ini mengandung MSG itu jadi sel otak jadi berkurang. Nah sekarang lihat, marah. Tekanan darah naik taruhannya. Iya, tekanan darah jadi naik. Keseimbangan kimia tubuh kita terganggu. So, apalagi hampir sama. Kita ingin melakukan itu, tapi tidak mau konsekuensinya. Begitu kan? Iya. Agama mengajarkan rasional. Sekali lagi, agama itu logis. Islam itu logis. Allah mengajarkan kita untuk menggunakan akal. Logis semuanya. Tidak ada yang tidak logis. Rasional. Hanya kita tidak suka menggunakan logika. Lebih suka menggunakan perasaan. Lebih suka menggunakan nafsu-nafsu kita. Atau hancur. Kena banjir. Banjir. Lumpur. Ini Sidoarjo ini. Ini beberapa waktu yang lalu. Sekarang sudah hilang ini. Beberapa waktu yang lalu ini. Sekarang sudah hilang. Jadi rumah Anda ada milik siapa? Sertifikatnya milik siapa? Sertifikat milik orang. Ada yang berani nulis sertifikat milik Allah? Kenapa kita mengklaim bahwa rumah kita setelah kita tahu sekarang sudah milik Allah? Itu setelah diajarkan. So, di antara kita semua ada yang berani nulis sertifikat milik Allah? Karena notaris datang, Pak, saya mau beli rumah. Oh iya. Dan notaris bahkan suka bikin nota. Karena ada notaris. Bikin nota. Tapi Pak, karena segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah cobaan. Wa'lamu annama amwalukum. Dan pahala yang setinggi-tingginya adalah sisi Allah. Nah, jadi saya akan mengatasnamakan sertifikatnya atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh nggak itu di notaris begitu? Ada notaris? Saya mau nanya nih. Kalian, saya nggak tahu boleh nggak?
Kumaha? Boleh nggak? Mana? Boleh nggak itu sertifikat atas nama Allah Subhanahu Wa Taala? Boleh nggak? Ya? Nggak usah ditanda tangan. Emang Allah punya tangan? Pertanyaan, Allah punya tangan nggak? Ya? Nah, ini Allah. Pajak tagih ke Allah, ditagih ke Allah segala macam. Tapi rumah itu kita sosialkan gimana? Jadi rumah itu adalah milik umat semuanya gitu. Segala macam ditampung di situ, kegiatan-kegiatan tampung di situ, fakir miskin semua tampung di situ. Boleh nggak? Kayak masjid lah. Kalau masjid kena pajak nggak? Masjid kena pajak? Enggak. Dan tuannya lagi ke Allah nggak tuh? So. Tapi tidak pikirnya. Sertifikat masjid ada tulisan Allah tuh. Ya udahlah, biarnya pikiran. Tapi itulah, coba kalau kita kritis. Coba kalau kita kritis. Kalau benar-benar kita hidup itu di jalan Allah, bahwa segala sesuatu itu milik Allah, dan kita tidak berhak mengklaim, nggak apa-apa lah. Secara formalitas, sudah kita bayar pajak dan sebagainya itu atas nama kita. Tapi berani nggak rumah kita itu kita bikin jadi rumah umum? Itu aja dulu. Dari sana dulu lah, nggak usah pakai atas nama Allah itu sertifikat ya. Atau bisa atau enggak lah. Kahuruan, dah, ayo. Kahuruan. Semua rumah itu beresiko kok, semuanya resiko-resiko itu saya lihatkan di sini. Mulai dari kena gempa, mulai dari kena banjir, banjirnya itu bisa lumpur lagi. Terus kebakaran seperti ini yang beresiko tinggi kebakaran. Mobil. Kemarin sudah kita bahas mobil. Kemarin mobilnya beda. Sekarang ganti mobil kita. Tapi anggar masih BMW lah. Barang mewah. Tahu singkatan BMW? Barang mewah. Sebetulnya singkatan mah duka ada bahasa Jerman ya. Nah, kalau kita punya mobil ini, kemarin sudah kita bahas, apa yang kita rasakan? Gengsi naik, unjuk kekuatan bahwa kita mampu beli itu mobil. Ini di Indonesia ya. Dan ada yang beli. Katanya kita lagi krisis. Sudah percaya kan? Krisis itu kita mungkin ya. Untuk sebagian orang mah enggak. Nah, lihat ini. Bagus kan? Bagus, nyaman lagi dipakainya, pasti ngenangin lah. Kalau ada lubang tuh lewat lubang kan beda lah mobil itu buntung kan, lewat lubang ini mah lewat lubang kan mantap tuh. Itunya ditutup gelap. Pas mobil buntu itu mobil buntung ya kan wakang. Tapi kita manfaatkan, terus manfaatkan. Nanti akan tuh ditanya di akhirat tuh sama itu tuh, sama yang bok, sama yang buntung, sama yang kijang tuh semua itu ditanya nanti tuh. Berat nanti. Ini dipakai apa? Makanya tidak dibiarkan diam, bergerak terus. Nah, tapi kita perlakukan itu adalah milik Allah.
Esen karena unggul, makan mah. Sakit kudu dibayar kan terus. Dari itu cangkir dan itu gitu. Tapi karena diperlakukan ini adalah barang Allah gitu. Ya sudah, tapi tong diklaim. Rek penyok jungkir jumpalik, dah pasti nyupiran aja dah. Pasti embung mobil dia penyok gitu kan. Pasti teka aja kan bikin penyoknya maklum ya, tong dicarekan. Ya sama lain orang Allah. Gitu kan. Kenapa kita marah-marah mobil kita ditabrak batu? Ya Allah nyarekan. Kita mah nggak berhak marah mobil kita ditabrak. Ngapain kita marah, itu milik Allah kan? Yang ada adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala yang datang dari Allah akan kembali lagi pada Allah. Lambat laun pasti leungit lah, dijual leungit nanti kan. Mau hilang, masuk karena jurang, gitu kan. Pohon rentangan. Kambelet payung papan. Mantul, kecewek. Oh, tidak rentangan. Kunyul. Pokoknya hancurnya dahsyat lah ya. Kalau hoki orang itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti mengemplong lah ya. Pasti reaksi pertama kita panik ya. Karena kita tidak normal. Orang normal itu reaksi awal itu inna lillahi. Menurut Allah ya. Orang normal menurut Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena semuanya itu bukan milik kita kok. Karena kita tidak normal, jadi reaksinya marah-marah, panik dan sebagainya, gimana mempertanggungjawabkan dan sebagainya. Jadi sebetulnya kita itu tidak mungat. Nah, punya mobil begini nih, asik nih punya mobil begini. Kok ngeheng? Kok ngeheng ini? Suaranya mah ada. Bentar, kita coba lagi. Siapa tahu bisa. Soalnya kemarin waktu di rumah mah bisa. Tak kiwain. Terima saja. Kita coba dulu ke atas saja. Nah, udah nggak jalan ini. Nanti formatnya mesti diganti dulu ya. Tabrakan. Tabrakan beruntun. Coba, bisa lagi nggak? Nyala dong. Nah, nyala dah. Mau mobil yang ini aman begitu, mau mobil aman. Sekali lagi, lihat. Lihat, manuk wae dikitukeun gitu. Komo bangsat gitu tanya. Coba kalau semua mobil begitu ya. Karena perlu asuransi. Gak perlu ada asuransi. Aman lah digolerkeun di mana wae. Simpan di mana wae, udah. Tuh, tong dikuncian antep tuh. Saya kan kembali ke babuk sorangan kantornya. Gitu. Kayak Herbie. Sudah nonton Herbie? Iya, yang belum gaul. Itu VW itu. Volkswagen.
Anggaran abek-abekan, padahal lihat uniformnya, kostumnya lihat. Ditabrak, anggaran ngambek. Jadi melihat seseorang jangan dinilai dari kulit, jangan dilihat dari uniform atau kostum, tapi lihat bagaimana dia itu bersikap atau bertindak ketika ada suatu kejadian. Tampilan boleh beginilah, boleh. Tapi kalau mobil masih ditabrak terus ambek-ambekan, berarti Al-Quran belum nyampe. Al-Anfal 28-nya belum masuk. Wa'lamu annama walukumnya belum masuk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada silakan tuh. Bapak nggak apa-apa, karena nabrak nanti. Jangan salah lagi. Enggak. Oh ya sudah, mau apa-apa mah tinggalkan. Nah, kita belajar dari itu saja dulu. Bagaimana kita bereaksi? Bagaimana kita bertindak, bagaimana cara kita berpikir berdasarkan itu dulu saja. Karena reaksi orang yang normal berdasarkan Al-Quran, reaksi orang yang normal berdasarkan apa yang Allah kehendaki adalah mereka yang sabar. Begitu ketabrak dari belakang seperti ini, kita tanya, ada yang celaka, Bapak nggak apa-apa? Coba kalau begitu. Bingung nggak? Karena itu reaksi tidak normal berdasarkan orang yang tidak normal. Normal menurut Allah adalah mereka yang sabar. Normal menurut Allah yang memperlakukan harta dan anaknya sebagai cobaan, bukan sebagai aset. Itu yang normal menurut agama. Normal menurut Islam. Nah, banjir. Mobil mewah kita kena ini lumpuh nggak? Lumpuh. Nah ini lumpuh nggak? Lumpuh. Akhirnya mobil mengendarai kita. Dorong. Nah itu, kalau bisa kita memperlakukan harta dan anak tidak semestinya. Memperlakukan harta tidak semestinya, ya ini akibatnya. Berbahaya. Akhirnya anggarwe dia juga pakai rakit. Berapa harga ini? Semua 100.000, berapa tadi BMW itu? Berapa miliar bener? Miliar mikir lagi. Begitu kebanjiran, ada gunanya nggak itu mobil? Nggak ada. Malah kebanjiran kan makin rusak. Jadi nanti lah segala macam urusnya di mobil gitu. Jadi berbahagialah mereka yang tidak punya BMW. Itu udah ngurus pas kebanjiran. Nah, satu kegayaan unggul ternyata. Kecuali kalau kita fungsikan betul-betul karena Allah. Jadi jangan segan-segan mau BMW ke pasar, itu ngangkut sayur, itu jangan segan-segan. Karena memang fungsinya mobil itu adalah kendaraan, bukan sebagai status simbol. Sekarang kan berubah ya. Fungsi mobil jadi status simbol. Semakin mahal berarti statusnya makin tinggi. Nah itu salahnya orang begitu. Ngaku Islam, tapi bikin itu jadi status simbol.
ngaku Islam, tapi tidak pernah menjalankan syariatnya secara benar. Nya wayahna we. Jadi di doja terus suruh kawasa teh diuji terus suruh kawasa. Wayahna. Nah, tahu nggak kemarin? Ini berapa nih? Sekali lewat berapa? Bayar ini. Bayar rakit. Waktu di Kelapa Gading sana, itu orang-orang yang sehari-hari pakai BMW, ini jadi pakai gerobak sampah. Asli. Cuma Kang belum upload fotonya di sini, karena buru-buru. Bahkan di fotoan gitu, seret fotoan. Waktu kemarin banjir 2007 di Jakarta, orang-orang yang biasa pakai Mercy, BMW, emang karena wadah runtah. Di foto teh langsung gini teh, era. Nah, sekali lewat ada yang 200.000, ada yang 140, ada yang 100.000. Itu gerobak sampah. Paling murah itu berapa? Sekitar 25.000, 40.000-an gitulah. Itu juga kenal. Bayangkan. Dibalikkan kan ke Allah segampang kan? Klik begitu, tinggal klik saja Allah. Terus mobil-mobilnya kan kerendam tuh. Langsung Pak dijual murah. Jadi yang miliar-miliar itu sudah hilang aja. Etak. Apalagi nih, rendering. Aduh. Nah. Dengan salah paham aja mobil bisa hilang kan? Sama salah paham gitu. Jangan jauh-jauh sama banjir, sama tabrakan, sama macam-macam lah. Sama salah paham saja bisa hilang itu mobil. Gurusu tadi semainan. Nah jadi penyebab hilang itu banyak sekali. Penyebab itu bisa ini tuh. Karena barang itu bukan milik kita kok. Tidak ada milik kita itu nggak ada. Atau ini misalnya. Ya. Mobil pakai kegayaan. Tahu colek. Biar. Sekali lagi, kenapa reaksinya Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, ratu. Share. Anda tahu ini di mana? Arab. Orang-orang Arab dah. Kiki tuan, kalau bating duit, bingung minta duit ke mana? Disiksakan mobil data, tergagayaan, ayah kapuji gitu. Ternyata geludung. Wayat, nawe maut. Nah,
Karena kita tidak memperlakukan si harta dan anak itu sebagai ujian. Kita memperlakukannya sebagai aset. Sebagai sesuatu yang harus dibangga-banggakan. Ya jadi ini akibatnya. Tidak ada guna lain. Это съемки оператора, работавшего на свадьбе. Девятка с явным превышением скорости обгоняла кортеж. Удар пришелся на Тойоту с женихом и невестой. В этот момент их автомобиль уже начинал поворачивать налево. После удара Лада... Anggap pikir ngeres lah sejauh tadi. И ребенка. И только по чистой случайности никто сильно не пострадал. Nah, kesabaran kan tuh. Dengan kesabaran lengis gitu kan. Karena orang yang normal di mata Allah ada orang yang sabar. Berarti itu normal. Jadi begitu. Dan sekarang begini. Akibat dari kemarahan kita menjadikan sesuatu lebih baik nggak? Enggak. Udah tahu begitu. Masih pun ada bakal-bakal kene gitu. Berarti Anda tidak, dan kita semua tidak logis. Tidak logis. Kita itu tidak logis ternyata. Tidak pernah menggunakan logikanya itu secara full. Jadi logika itu dipakai hanya sekedar untuk hitung-hitungan. Otak kiri terus pakai cena, otak kiri itu hitungan. Duka otak mata daya berfungsi. Akhirnya ini yang terjadi. Rusak kita. Rusak. Karena Allah beri kita akal, tapi kita nggak pakai. Kita lebih suka memanjakan nafsu-nafsu kita. Ini akibatnya. Rusuh cari tanaman, teh. Mau melahirkan sebenarnya. Jadi melahirkan kesulitan. Ada lagi. Nah. We go now to talk to Sean Conroy, who's live in Sky Fox. And Sean, we understand it may possibly have started after a shooting. What can you tell us? Yeah, shooting in Frontenac, Sandy. Best we can tell. He said it now. We can definitely tell he said it eastbound on 40 at a very fast clip. That was were following several police officers in chase. Basically, coming near Frontenac, where this all began, near Lindbergh on eastbound 40. About 100 miles an hour, we're told right now. This white Suburban is flying on eastbound 40. This all apparently happened in Bach Road. Shooting this chase. Contohnya oleng, beralih. Orangnya macam keluar tuh. You can see as well as we can. He's been ejected from the car. Horrible crash. Apa? Near Clayton Road. Sean, just unbelievable video. This is amazing. What can you tell us? Jadikan itu refleks ya. Jadikan itu otomatis. Jadikan itu otomatis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadikan itu otomatis. Jangan tunggu komando. Jangan tunggu komando. Itu satu. Satu. Jangan tunggu komando. Jadikan itu otomatis. Kalau misalnya tunggu komando berarti tidak spontan. Berarti harus terus dipikirkan. Jadilah manusia normal berdasarkan Quran. Sulit loh. Itu jauh lebih sulit. Karena kita sudah terbiasa memanjakan, sekali lagi memanjakan nafsu-nafsu kita. Dan kita diajarkan untuk selalu memanjakan nafsu-nafsu kita. Diajarkan itu. Nah, mulai dari sekarang, mulai dari kita ke bawah, rubah. Rubah dari kita ke bawah. Gak usah lah dulu dari orang lain. Kita dulu aja. Diri kita dulu lah. Rubah dulu, sedikit-sedikit. Memang ini harus sedikit-sedikit. 2 ayat tadi aja, 2 ayat. Yang pertama ada ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. 2 ini aja, Al-Anfal 28. Wa'lamu annama malukum. Wallahukum fitnah.
Ana wa indahu ajrun azim. Berat itu. 2 ayat saja berat. Tapi dengan 2 ayat itu sudah dipegang, insya Allah kita nggak akan ada kesulitan hidup lagi. Atau orang lain sulit, kita mah enggak. Kebutuhan saya cuma segini kok. Ngapain saya punya banyak-banyak rumah di akhirat berat? Ada lagi. Sudah bergerak lagi. Ya sudah, lewat dulu. Ya, sudah bergerak. Coba ini. Sudah. Kita coba lagi. Sekarang bergerak. Kumahata. Pernah nggak kita merasa bahwa kita begitu pada Allah? Maksa. Pernah? Maksa gitu tak? Allah tadi diatur ke orang gitu tak? Kita yang atur Allah. Ya Allah. Sok, naon? Apa sok permintaannya? Terserah. Pernah nggak kita begitu maksa pada Allah? Apa yang kita maui waktu itu? Apa yang kita inginkan waktu itu? Kita maksa pada Allah, maksa merusak. Padahal kata Allah ini kondisi nggak beres nih, tapi kita nggak tahu kondisi itu nggak beres. Kayaknya kayak tadi kan, mau parkir hesing. Padahal Allah tahu. Ini kalau misalnya dipaksain nggak akan masuk. Maksa masuk ke MPTN. Tahajud, wah, bentur tahajudnya kayak gitu. Bentur terus. Akhirnya, ya Allah, masukkan saya MPTN ya Allah. Terus itu tak maksa. Kata Allah tuh, kamu nggak akan ini, nggak akan bisa, nggak akan cukup itu kemampuan kamu masuk ICB misalnya.
Udah IPK yang lain saja, itu Taman Sari bawahnya. Nah, tapi begitu tidak di ini, kita kecewa. Apa bedanya kita dengan yang tadi mau parkir itu? Terus yang kedua tadi ngakalan. Ini nggak bisa masuk nih, nggak punya paskar. Ada yang punya paskar, turun, begitu masuk buru-buru, katanya. Itu sebetulnya tadi itu cuma ilustrasi-ilustrasi ringan sebetulnya. Tapi itu filosofinya tinggi. Filosofinya tinggi karena sebetulnya kita tuh sering begitu pada Allah. Sering maksa penuh kawasannya, ngatur. Sering memaksakan kehendak pada Allah yang menghendaki kita. Allah yang berkehendak, yang maha berkehendak itu Allah. Tapi kita sering berkehendak pada Allah dan kita tidak menyadari itu. Ya Allah, berikanlah aku anak, ya Allah. Aku gak anak, ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Memang wajar itu. Tapi soleh itu dengan proses. Kita mampu nggak didik anaknya itu jadi soleh. Jadi mau beberapa sorangan yang namanya soleh itu gitu. Tidak akan langsung soleh gitu. Kita namanya oleh. Nama kamu siapa? Karma. Soleh dan karma. Jadi mau ngegubrang sorangan namanya iman, soleh, para itu mas tidak akan jatuh sendiri. Anak itu putih, tabula rasa, polos, fitrah. Kita yang bikin nanti anak itu bisa jadi soleh dan usaha kita. Dan dengan doa pada Allah, ya Allah, berikanlah aku kekuatan agar aku dapat membuat anak saya ini soleh sesuai dengan kehendakmu, dengan keinginanmu dan sebagainya. Kita berusaha langsung itu proses. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan, bantuan dan sebagainya. Ini ya Allah berikan anakku yang soleh. Gitu. Nggak apa dicerekan wae. Yang mau soleh aku. Ya nanaonan itu teh. Tapi saya cocokan. Tapi cocokan sepuh. Dia mau laptop kan. Kan orang tua, itu cocokan orang tua makan kecil, cocokan barudak makan dia. Dan kalau itu bukan cocokan itu. Sama, orang tua juga punya mainan. Sampai kakek-kakek pun kita punya mainan. Selalu kita tuh harus punya mainan. Anak-anak kecil mainan mungkin mau mobilan mungkin. Setelah kita dewasa mainan handphone. Tambah lagi setelah dewasa mainan apa? Kamera, proyektor, laptop, mobil, rumah. Karena kita memperlakukannya sebagai mainan. Handycam, kamera dan sebagainya. Dewasa lagi, punya incu. Jadi itu udah cocokan. Iya, diobong diberes terus diberes, tapi itu dididik. Nah terus, ganti lagi mainan karena ingin masuk surga. Mainannya jadi ke masjid. Dengan pamrih ingin masuk surga. Santang tuh, Allah yang menilai. Nanti jelas. Dari kecil sampai meninggal kita syarat mainan ya. Iya, akui saja lah. Sok laptop lo terasa pada rare. Ya kan? Kalau kita senang komputer, pasti di depan komputer konsentrasi. Masalah belum selesai terus diulik gitu kan. Ini drivernya gimana ya? Cari di internet, cari drivernya. Download, tagihan, tiga apa? Terus terang dari driver kemana-mana gitu. Tagihan jenggur. Ya, terpaksa dibayar. Konser. Wah, terus diulik gitu kan, diulik. Balik lagi ke masalah kemarin kita bahas. Salat konsentrasi gitu. Iya, jadi pada dasarnya kita itu nggak suka sholat. Makanya dia itu bisa konsentrasi. Akui saja.
Gitu. Anda hobi komputer, pasti konsentrasi di depan komputer karena kita suka dan hobi komputer. Anda hobi sholat, pasti konsentrasi. Jika Rasulullah pasti konsentrasi. Ya para sahabat pasti konsentrasi. Kita sehobi. Makanya tuh bisa bangun mungkin. Iya, kita bongkar saja lah semua. Jangan marah ya. Karena marah itu enak. Jadi jelas yang salah adalah kita. 5 menit lagi kita transfer ya. Kita masih ada ini, film lagi masih ada. Ya, masih diakalan lagi. Bolak balik. Ya. Take up. A man with a home video camera watches as cars get warmer laps before a race. And suddenly, Iya, sudah mulai. Meskipun reaksinya lambat. Iya, mikir. a man with a home video camera watches as cars get warmer laps before a race. And suddenly, Jangan dipermainkan pikiran ya. Melihat segala sesuatu itu tragis itu adalah permainan pikiran. Kita diajarkan melihat yang begini itu tragis. Padahal sebetulnya wajar. Itu resiko dia kok jadi pembalap. Kita juga kekebutan di jalan resikonya begitu kan.